Shalom, jemaat Tuhan diberkati Shalom. Seberapa kita yang ada pada sore malam hari ini, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih dan anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Kau mengambil alih semuanya Tuhan. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu berkenan dan menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama angkat pujian ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Mari dari awal sekali lagi katakan pujian ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, dan ukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah.
masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain pujian saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau dalam air-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Ingat kemuliaan-Mu ternyata dalam jiwa Tuhan. Bagi diri sama-sama katakan, Kau Tuhan pujian. Pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Layak dipuji, layak ditinggikan, layak disembah hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari sukacita pada malam hari ini, amin. Yuk mari lihat kiri kanan, berikan salam, katakan Tuhan Yesus baik bagi kau dan saya. Haleluya.
sama-sama duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari ibu-ibu. Saya persilahkan.
sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak wanita tempat ini. Kita berikan persembahan. Dan kita berikan persembahan. Mari bertugas berdoa, saya persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapak, di mana pada hari ini, malam hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Bapak berkati kami semua dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau berikan berlipat kali ganda apa yang mereka berikan dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih
Segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Tuhan dan Raja, pemilik atas hidup kami, Juru Selamat kami, yang sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, menjadikan kami mulia dan berharga, bahkan telah menulis mencatat nama kami dalam kitab kehidupan dalam kerajaan-Mu. Kami beruntung dan kami bersyukur bahwa di dalam Kristus Yesus kami telah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Karena kami percaya di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kami diselamatkan. Kami bersyukur ini adalah kumpulan orang-orang kudus, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, orang-orang yang telah dikuduskan dan disucikan oleh kuasa darah Tuhan. Itu sebabnya kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan kami menjadi wangi-wangian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Engkau disenangkan dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan. Sebab untuk itulah kami hadir hanya untuk memuji, menyembah, memuliakan, memasyurkan Raja di atas segala Raja yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan sekarang lengkapilah sukacita kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Langit dan bumi akan lalu dan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Ketika firman-Mu disampaikan, lawat dan jamah kami, sentuh kami dengan cara-Mu sendiri. Jika kami datang ada membawa sakit penyakit, beban dan tekanan hidup yang menghimpit hidup kami, pergumulan anak-anak, pergumulan anak mantu bahkan cucu, pergumulan rumah tangga bahkan pergumulan usaha, Engkau yang take over lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami pulang menjadi pemenang, kami pulang diperdamaikan, kami pulang membawa tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, bahkan masa depan kami diberkati Tuhan. Urapi kami semua tanpa terkecuali di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib itu, nama yang termasyhur itu. Kami berdoa dan bersyukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan sukacita kita berkata amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, selamat malam dan shalom. Senang berjumpa saudara pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ketua persekutuan ini. Saya belum mengenal saudara PD Immanuel ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya dapat melayani firman Tuhan. Saya ada kenal beberapa wajah-wajah, tetapi saya kenal saudara semua karena kita dalam itu adalah saudara. Amin ya. Terima kasih. Nah, bolehkah saya mau kenal saudara? Di sini yang masih punya suami dan istri yang masih lengkap, boleh angkat tangan dulu. Yang masih lengkap, Oke, baik. Mohon maaf. Di sini yang tinggal seorang diri tanpa suami, tanpa istri. Bolehkah angkat tangan supaya saya kenal? Tanpa suami, tanpa istri, seorang diri ya, berarti berapa? 3 orang ya, 3 orang. Berapa? 4 orang. Oh, 5 ya. Oke. 6. Oh, 6. Ya, betul kan? 7 ya, puji Tuhan. Saudara adalah disayang Tuhan ya. Bertahan sampai masa tuamu. Ya, Tuhan akan pelihara kita. Baik, puji Tuhan, mari saya hari ini tidak berkhotbah yang panjang, lebar, tinggi dan dalam kepada saudara. Saya tidak sampaikan yang rumit-rumit. Saya sampaikan yang enteng, yang ringan saja, supaya kita diberkati Tuhan. Nah, saudara boleh silakan buka kitab saudara dari Mazmur 112. Mazmur 112. Saya baca secara cepat buat saudara.
ayat 1 sampai 9 secara cepat ya. Sudah dapat semua? Mazmur 112 ayat 1. Saya baca secara cepat. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberi pinjaman dan melakukan sebab ia mujur orang yang menaruh belas kasihan dari memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Bersama-sama 2, 3. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Sampai di situ dulu. Nah, saudara, Bapak dan Ibu yang saya kasih, hari ini saya berbicara kepada saudara bagaimana hidup kita orang yang diberkati Tuhan. Bahagia di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup. Mari kita periksa yang pertama. Boleh ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbahagialah. Cukup. Saudara, berbahagialah. Dalam terjemahan lain disebut diberkatilah. Blessed it, diberkatilah. Nah, berbahagialah. Tentu, siapa yang dimaksud berbahagia menurut ayat ini? Karena kita lihat zaman sekarang, punya istri yang cantik belum tentu berbahagia. Terlalu banyak pengeluaran untuk merawat kecantikannya. Punya suami yang ganteng juga belum tentu berbahagia. Karena was-was, saudara. Terlalu banyak pelakor di luar sana. Punya rumah mewah juga belum tentu berbahagia. Karena harus bayar pajak yang mahal. Punya mobil yang berderet-deret juga belum tentu berbahagia juga. Karena pajaknya tinggi. Nah, saudara, siapa yang berbahagia menurut ayat ini? Mari kita periksa bersama-sama ya. Saya bicara pelan-pelan sama saudara, tangkap dengan baik supaya hidup saudara diberkati Tuhan. Mari, ayat 1 kembali, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah satu orang yang takut akan Tuhan. Cukup. Saudara, yang pertama, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu apa, saudara? Apakah saudara jatuh lalu bilang, oh haleluya, puji Tuhan. Tergelincir lalu bilang, oh amin, shalom, begitu. Apakah seperti itu? Bukan. Takut akan Tuhan bukan seperti itu. Takut akan Tuhan adalah artinya menghormati Tuhan melalui perilaku, melalui perbuatan. Entah dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu namanya takut akan Tuhan. Pernah lihat kisah daripada Yusuf dalam perjanjian lama? Ingat kisah itu ya? Digoda, dirayu oleh siapa? Tante Potifar, istri Potifar. Bayangkan seorang nyonya besar, itu kan pejabat negara, saudara, pejabat negara. Yusuf itu kan statusnya seorang pembantu, fanfo, ya, seorang pembantu. Bayangkan seorang majikan besar, nyonya besar, jatuh cinta dengan seorang apa? Seorang fanfo, saudara. Yusuf, sini dong, tidur dong sama saya begitu. Dan yang jelas Alkitab mengatakan tidak ada orang di rumah pada zaman itu. Pada kemana ya? Itu kan rumahnya pejabat. Pasti banyak orang. Saya dulu sebelum COVID, saudara, banyak orang ikut kita. Banyak orang. Ya, banyak lah. Ada OB, ada penjaga gereja, ada supir. Ya, saya hitung-hitung ada sekitar 6 orang. Yang orang sederhana seperti ini. Apalagi itu pejabat negara. Dengar, Alkitab mengatakan tidak ada orang di rumahnya, kok bisa? Oh, mungkin disuruh pergi kali ya. Ya tukang cuci, kamu nyuci di sungai Nil dan jangan balik-balik. Mungkin seperti itu. Nah, saya mau tanya, saudara, ketika tidak ada orang di rumah itu, ada nggak kesempatan untuk Yusuf berbuat dosa? Ada. Apakah dilakukan? Tidak. Nah, inilah yang namanya takut akan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau sampai Yusuf jatuh dalam dosa, mungkin sejarah kita berbeda. Tidak ada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Tidak ada laut Kolsom yang terbelah dua. 10 hukum Taurat mungkin tidak ada. Kenapa? Karena tokoh besar yang dipersiapkan oleh Tuhan ternyata jatuh dalam pelukan Tante Potifar. Tetapi kita lihat Yusuf tidak lakukan itu.
dia bertahan, saudara. Nah, ini namanya takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya bangun pernikahanmu takut akan Tuhan. Bangun anak-anak saudara takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang terhormat, ya, yang sudah ditinggalkan oleh suami tercinta, bangun anak-anak saudara yang takut akan Tuhan. Bangun mantu, anak mantu saudara yang takut akan Tuhan. Itu penting. Ya, karena kalau enggak saudara, bapak ibu bisa stres. Anak-anak sekarang pengen cepat kaya. Ya, makanya judi online. Punya handphone aja baru ketinggalan sedikit, pengen yang terbaru-baru. Ya, maka hidupnya hanya dikelilingi utang, kredit, utang dan kredit dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan. Ya, katakan ketiga, takut akan Tuhan. Bangun pernikahanmu seperti itu. Bangun anak-anak saudara yang takut akan Tuhan. Itu penting. Kalau mereka takut akan Tuhan, dia tahu mana uang kantor, mana uang pribadi. Iya toh? Dia tahu mana uang Tuhan, mana uang pribadi. Itu sebabnya sekali lagi takut akan Tuhan. Melalui perilaku, melalui perbuatan saudara, melalui sikap kita, entah dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, lihat masih ayat pertama, baca 2, 3. Ya, yang sangat suka kepada segala perintah. Saya mau saudara baca dengan intonasi yang diperpanjang, agak panjang. Yang oke ya, 2, 3. Yang sangat suka kepada segala perintah. Yang kedua, yang sangat suka. Apa yang saudara sukai turut mempengaruhi pola pikir saudara. Mohon maaf, istri saya itu suka makan bakmi. Saudara. Jadi manapun bakmi kita kejar. Dulu waktu masih muda ya saudara, itu sekarang kan sudah punya umur 59, ya jadi jaga-jaga. Bayangkan kita penerbangan dari Jakarta ke Dubai, di atas sana yang ditanya sama pramugari itu adalah mie, ada mie nggak katanya. Itu makanya kasih itu mie apa namanya? Mie cup itu. Ya saya bilang buat apa kamu makan gituan? Ya kita di Indonesia nggak makan itu. Di mana-mana dicari itu. Yang saya tadinya nggak hobi jadi hobi. Dia sangat suka sekali. Ya, Bapak Ibu, apa yang kita sukai itu turut mempengaruhi hidup kita. Anda suka ngurus cucu, walau capek, betul tak? Capek toh? Capek ngurus cucu, tapi capek yang membahagiakan. Capek nggak ngurus anak? Capek nggak? Capek, tapi capek yang membahagiakan. Ya senang nggak? Wah senang, pagi-pagi udah ke pasar, masak segala macam, anak berangkat ke sekolah, pulang lagi kita urusin lagi, capek rasanya sampai kita nyaris gak punya tidur. Tapi senang. Kenapa? Karena memang itu panggilan hidup kita. Demikian juga dengan kita, sukalah dekat dengan Tuhan. Suka. Ya katakan suka. Suka. Orang yang suka itu Bapak dan Ibu, dia tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia gak hitung-hitungan. Mau jam berapa? Ya. Kami lagi masuk 2 puasa nih, 40 hari. Ini baru hari yang ke-6. Nanti kami 2 puasa sampai tanggal 24 Desember. 24 Desember. Setiap tahun saya ajar jemaat 2 puasa. Menjelang Paskah kami 2 puasa 30 hari. 30 hari. Menjelang tutup tahun begini, akhir tahun begini, kami 2 puasa 40 hari. Jadi total 2 puasa 1 tahun itu 70 hari. Ada alasan tertentu. Karena ada 70 murid dan lain sebagainya. Saya latih jemaat untuk takut akan Tuhan. Saya latih mereka berdoa dan berpuasa. Walau tadinya Pak capek Pak dan lain sebagainya. Tetapi saudara tahu, karena kita sudah terbiasa tiap tahun lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan, ini sebuah habit. Ya, setiap tahun kita lakukan itu, suka. Itu karena memang kita suka itu. Suka. Nah, saudara juga sukalah. Pagi-pagi suka berdoa, suka baca firman. Saya bangun tiap pagi jam 4. Bayangin jam 4 tiap pagi. Sampai jam 6 saya berdoa, baca Alkitab. Saya sudah selesai 15 kali baca Alkitab. Ini yang ke-16. Jadi saya selesai baca, saya ganti Alkitab baru, baca lagi. Ya, baru, kadang saya tidur langsung atau jalannya, jalan kaki begitu. Nah kalau saya lakukan itu pun capek, apalagi kalau hari Senin. Hari Senin itu kan pagi itu capeknya minta ampun, karena bisa 3 kali khotbah, 4 kali, 6 kali khotbah hari Minggu itu. Tapi hari Senin pagi saya harus paksa diri saya.
Saya harus berdoa, menyembah Tuhan. Karena itulah kekuatan. Ada sekian ratus jemaat di bawah saya dan harus ya kita doakan mereka. Nah, kenapa saya bisa lakukan itu? Karena memang saya suka. Nah, saudara juga begitu ya. Sukalah dekat dengan Tuhan. Dua ini Tuhan minta. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Suka. Lihat, kalau saudara takut akan Tuhan, kalau saudara dan saya dan kita semua takut akan Tuhan, suka dekat dengan Tuhan, lihat berkatnya apa. Ayat 1, haleluya, baca keras, berbahagialah. Hidup kita berbahagia saudara, pernikahan kita berbahagia, betul gak? Terjemahan lain mau pakai kata diberkatilah. Coba buka yuk, Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Ada yang bisa bantu saya baca? Wahyu 1 ayat yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dengar, saudara, saya ulangi ya. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah yang 1 membacakan dan mereka yang 2 mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang 3 menuruti. Yang pertama apa? 1 membacakan, 2 mendengar, 3 menuruti. Yang pertama membacakan, kata dasarnya apa? Baca. Yang kedua mendengarkan, kata dasarnya dengar. Yang ketiga menuruti, kata dasarnya nurut. Maka berbahagialah. Coba saya mau tanya, ya saudara berbahagia gak sih? Berbahagia gak dengan suami yang ada di rumah itu? Dengan istri saudara berbahagia gak sih? Yang ya suami atau istri yang tidur satu ranjang itu kalau malam berbahagia gak sama dia? Atau pas sudah dipaksa berbahagia? Atau terpaksa berbahagia? Punya mantu berbahagia enggak? Oke, saya bertanya dulu. Punya mantu yang baik itu berkat gak sih? Dapat mantu yang baik, yang cinta Tuhan, yang tahu hormat sama orang tua, yang uhau sama orang tua, ya, berkat gak sih? Berkat ya. Coba kalau dapat anak mantu, ya bisanya belanja, saudara. Tiap hari ada orang berteriak di pagar. Apa teriakannya? Itu sulit. Itu sulit. Aduh, amsyong enggak saudara? Coba, amsyong enggak? Tiap hari. Aduh, dari terbitnya matahari sampai terbenam. Itu silih berganti, teriak yang sama. Pakai tan, pakai ci, pakai oh. Aduh. Kalau tadi saudara kan seperti itu ya. Jadi membaca, lanjut, mendengar, 3 nuruti, maka hidupmu bahagia. Jangan bahagia dipaksa, bahagia karena Tuhan. Amin. Iya, saya bersyukur saya diberkati Tuhan dengan anak-anak yang baik. Betul, saya punya 3 anak. Yang satu sudah menggembalakan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada di flyover Harapan Indah, itu kita punya gereja cabang di situ. Jadi itu unik. Nah, ketika anak saya tinggal di Timur Leste dan pada saat COVID dia balik ke Indonesia. Nah, bayangkan pesawat sudah mendarat, tapi nggak diizinkan orang Indonesia untuk keluar dari Timur Leste karena COVID. Jadi pesawat balik lagi ke Denpasar. Akhirnya mereka lewat jalur darat, lewat NTT. Sampailah di rumah kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana ini anak-anak ini? Bawa istri 1, bawa anak 2. Gimana masa depannya? Saya pengen buka gereja. Tapi Bapak Ibu tahu kan kalau kita buka gereja di Harapan Indah bukan perkara yang mudah. Harga ruko aja di atas, wah cepet teoli gitu. Ya belum lagi alat dan segala macam.
Saya bergumul sama Tuhan, saudara. Aduh, saya bergumul, Tuhan tolong ini anak, tolong. Lalu saya lempar sama jemaat, Bapak Ibu, apakah ada yang punya tempat, punya ruko untuk kita pakai? Ya, coba kasih tahu sama saya. Tuhan itu baik, saudara. Ada jemaat dan berkata, Pak, saya punya 3 ruko di Patung apa namanya itu? Iya, Patung Kuda sana. Ada 3 ruko di situ. Lalu di flyover arah Indah ada 4 ruko. Ya, tinggal Bapak pilih saja. Ya, mana yang Bapak suka? Wow, puji Tuhan. Dan dikasih free kita pakai saudara. Dan ya puji Tuhan sekarang jemaat sudah kita 100. Saya berbahagia sebagai orang tua. Kenapa? Karena saya dan istri suka dekat dengan Tuhan. Banyak tantangan yang kami alami. Modalnya cuma apa? Doa. Tadi sebelum saya ke sini, ya saya ambil waktu, saya nyembah Tuhan. Supaya pelayanan saya, kunjungan saya menjadi berkat buat saudara. Betul. Ya saya ambil gitar, saya nyanyi-nyanyi. Itu nanti habis dari sini, ya sama juga akan saya lakukan hal yang sama. Jadi Bapak dan Ibu dengar, ayo takutlah akan Tuhan. Yang kedua, sukalah. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, mendengar. Yang kelima, nuruti. Coba lihat kanan kiri, mangkut aja. Lihat kanan kiri saudara, mangkut aja. Udah ya? Oke. Karena ini kan banyak ibu-ibu, jadi kita harus ngomong pelan-pelan. Saya nggak seperti khotbah di depan sekian ratus jemaat begitu pelan-pelan. Jadi 5 ini ya, 5 ini ya. Oke, saya ulangi. Yang pertama, takut akan Tuhan. 2, suka. 3, membaca. 4, mendengar. Terus 5, maka hidup kita berbahagia. Raut yang ada cerminan sakit, capek di wajah akan hilang, akan sirna kalau kita takut akan Tuhan. Nah sekarang lihat berkatnya. Kembali ke Mazmur 112. Lihat berkatnya. Mau terima berkatnya? Amin. Ya, lihat berkatnya yuk. Ayat yang kedua, 112 ayat yang kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Nah, saudara, ayat 2, Bapak Ibu lihat saja, saya baca menurut versi saya. Lihat ayat 2. Anak, saya kasih koma, cucunya akan perkasa di bumi. Itu berapa generasi? Berapa generasi? 2 generasi. Anak, koma, terus cucu, 2 generasi. Tambah saudara, 3 generasi. Kami nanti Natal, kami temanya 4 generasi. Injil for generation. Injil untuk 4 generasi. Jadi bapak, anak, cucu sama cicit. Ya, 4 generasi. Nah, tapi malam ini Tuhan mengajarkan kepada kita berkat untuk anak dan cucu. Berarti ini berkat keluarga. Orang yang takut akan Tuhan, keluarganya diberkati. Anda punya 3 anak, punya 4 anak, 4-empatnya jadi. Coba berkat nggak? Ya nggak usah deh harus jadi sarjana S2, S3. Ya, tetapi kalau mereka punya pekerjaan yang baik, punya istri yang baik, punya suami yang baik, bisa punya rumah yang baik, ya nggak usah mobil yang mewah-mewah deh, ya mobil 1 juta umat saja. Ya, mobil 1 juta umat saja. Nah, kira-kira sudah berbahagia enggak? Senang rasanya ya. Gak bikin pusing orang tua. Anak saya nomor 2 kerja di Ciputra. Saudara, saya senang sekali karena anak ini tahu diri. Dia tahu diri. Saya sangat berbahagia. Betul, tahu diri tuh anak. Saya berbahagia. Lihat, anak, cucunya. Ini berkat apa? Berkat keluarga. Sekali lagi, Anda punya 4 anak, 4-empatnya jadi. Punya anak mantu 4, jadi semuanya. Ya, tidak ada istilah anak. Ya, bahasa apa istilah itu? Ya, anggaplah kacang busuk katanya. Jangan ngomong begitu. Ya, punya 4 anak, ada 1 yang rusak gitu. Ya, anggaplah telur busuk. Gak boleh ngomong begitu, saudara. Punya 3 anak, 3-3-nya jadi. Punya 5 anak, 5-5-nya jadi.
Makanya dimulai dari orang tua. Orang tua yang takut akan Tuhan yang 5 yang tadi itu. Saya mau tanya, ya, membesarkan anak itu gampang gak? Ayo, jawab yuk. Membesarkan anak itu gampang gak? Gampang. Saudara kasih makan hamburger tiap hari, langsung besar itu anak. Tapi mendidik anak itu gampang gak? Sulit, saudara. Kadang kita harus derai air mata. Kadang kita harus menangis dengan Tuhan. Kadang harus urut dada. Betul toh? Aduh, nah, kalau mama tahu kamu begini nih, 9 bulan 10 hari kamu dalam kandungan mama. Kalau mama tahu kamu begini, waktu kamu mau keluar, mama tidak kasih kamu keluar. Biar kamu ada di sini. Ya tuh. Ya. Tapi kadang-kadang ya anak nyaut, ya salah mama kenapa bisa dilahirin. Nah kalau anak begini kan anak yang anak kurang ajar nih saudara. Tetapi dengar baik, kalau kita mulai dari orang tua, coba deh, mulai dari suami istri, takut akan Tuhan saja, anak kita diberkati Tuhan. Oh sekarang ngeri, LGBT ngeri saudara, LGBT ngeri, ya ngeri sekali, aduh ngeri. Disasar siapapun, pendeta pun ada yang jatuh. Bayangkan pendeta pun ada yang jatuh. Lo LGBT disasar siapapun. Nah kalau anak kita bisa lolos saja gak ikut-ikutan, itu anugerah Tuhan. Narkoba saja sekarang disasar luar biasa. Judi online pun sampai berumah tangga juga ikut-ikutan. Jadi mulai dari orang tua, mulai dari saudara. Takut akan Tuhan. Maka berkatnya tadi yang pertama apa? Anak, cucu. Berarti berkat keluarga kita berkat. Mau gak nanti Bapak dan Ibu tutup mata, anak-anak semuanya sudah jadi, gitu? Anak gadismu yang terakhir sudah ada pasangan hidupnya, anak lakimu yang pertama sudah ada pasangan hidupnya. Walau mereka gak semewah, gak sekaya seperti anak menteng sana, gak jadi soal. Yang penting mereka takut akan Tuhan saja, beribadah dengan baik, hormat sama orang tua saja. Aduh itu udah, itu Bapak dan Ibu. Ya makanya di gereja kami, saya sangat menekankan keluarga. Saya menekankan keluarga. Hubungan suami istri saya tekankan itu, karena itu penting. Sukses dimulai dari keluarga. Betul tak? Semua sukses dimulai dari keluarga. Ya, coba hidup yang paling terpanjang di bumi ini apa? Di dalam keluarga. Saya menikah umur 25 tahun. Artinya hanya 25 tahun saya single. Tetapi sisa hidup saya sampai saya tutup mata, saya terikat dalam pernikahan. Betul apa benar? Iya, terikat. Hanya 25 tahun. Anda mungkin menikah umur 30 apa 20 atau berapa. Hanya 20 tahun saudara single. Bebas kesana kemari. Tapi sisanya setelah menikah terikat dengan pernikahan. Makanya bilang sama anak-anak saudara, jangan sembarang cari pasangan hidup. Cari yang bertobat, yang sudah lahir baru, yang cinta Tuhan. Cari laki-laki yang benar. Cari wanita yang benar gitu loh. Ya. Jangan kalau siang namanya Santo, malam namanya Santi. Aduh, rusak sudah. Rusak. Padahal kita bangga ya, kita bangga, saya punya anak 2. Nggak taunya dia double. Nggak boleh ya. Jadi berkat ke keluarga. Itu berkat pertama. Berkat kedua, ayat 3 saudara, ayat 3. Baca yuk sama-sama, ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya, iya, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Orang yang takut akan Tuhan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ini saya beri nama berkat finansial, berkat keberhasilan, berkat keuangan. Kalau anak-anak kita, kalau kita takut akan Tuhan, dimulai dari orang tua, keuangan kita diberkati Tuhan. Ada saja cara Tuhan menolong, ada saja cara Tuhan memberkati. Ada rumah di samping gereja kita, ya saya mau pengen beli tempat itu saudara. Ya pendeta kan modalnya hanya berdoa toh, berdoa, puasa, berdoa. Karena kami punya sekolah minggu cukup banyak, jadi saya bilang Tuhan saya pengen rumah ini. Nah saya tanya lah sama punya rumah, rumah ini mau dijual nggak? Ya boleh lah, ya kalau sama gereja boleh. Oh gitu ya, mau dijual berapa Opung? Ya 3 miliar ya. Opung ini kalau mau jangan bercanda lah. Mana ada 3 miliar di sini? Rumah gua kata dia. Ya ampun. Saya bilang, saudara,
Ya saudara. Ya karena dia kan bilang 3M toh, ya kita ya daripada berdosa sama orang tua, opung-opung loh. Oh jangan macam-macam sama opung gitu kan. Ya saudara. Tapi dia tidak mau sampai dia meninggal dan ya anak-anaknya lah begitu, tapi kita nggak jadi beli. Nah di samping itu saudara, yang nomor 3 itu kita beli. Itu unik sekali. Pas COVID itu, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ada jemaat yang kasih persembahan. Pertama dia kasih 100 juta. Oh puji Tuhan, ini berkat. Cepet 100 juta rupiah. Saya bilang Tuhan, terima kasih. Istri saya menangis karena kita belum pernah dapat berkat seperti itu. Gak lama kemudian orang yang sama, dia kasih 1 miliar. Gak lama kemudian orang yang sama, dia kasih 1 miliar. Berarti orang ini dikasih berapa? 2,1. Saya tanya sama yang nomor 3, apa gimana rumah dijual enggak? Boleh lah. Itu 2,1. Wah, jangan gitu. Saya berani 1,7. Akhirnya deal sampai 2 miliar tambah pajak. 2,1. Ketutup. Itulah cara Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, keuangan kita diberkati. Ayo, aku tangan dulu lagi, aku pandang. Adakah yang sukar buat Tuhan? Ada nggak yang sulit buat Tuhan? Tidak ada. Kami Natal nanti biaya Natal kami 165 juta. 165 juta ya. November ini yang minggu pertama saya kumpulin para pelayan. Saya kumpulin. Ya mereka ngomong sendiri. Saya duduk di belakang. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Surplus 22 juta. Natalnya belum, tapi sudah surplus. Kenapa? Karena tadi itu takut akan Tuhan. Kuncinya di situ. Takut akan Tuhan, suka dekat dengan Tuhan, itu kuncinya. Halo, amin. Saya banyak kesaksian, tapi saya tidak publish semua. Banyak kesaksian saya. Jemaat yang saya gembalakan juga banyak mendapatkan berkat Tuhan. Dari situ mulanya. Takut akan Tuhan, terus, ayo dong. Udah langsung lupa. Bagaimana kalau turun ke bawah nanti? Yang pertama, takut akan Tuhan. 2, ini aja kuncinya saudara. Anda lakukan ini saja. Berkat akan mengejar kita. Nah jadi persoalannya sekarang ini kan kita nggak takut sama Tuhan. Takut sama bini, takut sama suami, takut sama bos. Coba kalau bos bilang, hari Minggu kerja, nurut kerja. Bilang dong sama bosnya, Pak, izin ya, saya ibadah dulu. Berani nggak kita begitu? Saya dan istri suka belanja di Diamond. Nah kenapa suka? Karena lagu-lagu yang disetel itu lagu-lagu pujian. Aduh senang sekali kita di situ. Ya, baik yang di Kelapa Gading juga yang di sini. Lagu-lagu pujian. Sampai pernah ada orang yang pakai begitu, heran dia kok lagu begitu kata dia. Ya biarin aja. Nah saudara, ayo sukalah dengan takut Tuhan. Kuncinya di situ. Keluarga diberkati. Terus yang kedua tadi apa? Keuangan, betul tak? Harta dan kekayaan. Siapa kita tidak mau harta? Siapa kita tidak mau kekayaan? Ya, semua kita mau kaya toh? Semua mau kita kaya. Saya juga pengen kaya kok. Ya sampai bilang orang Kristen gak boleh kaya. Boleh, harus. Ayo, boleh kaya nggak sih orang Kristen? Boleh. Justru miskin itu gak boleh. Mempermalukan Tuhan. Dah lu tiap minggu ke gereja. Ngutang sana, ngutang sini, ditagih galakan situ. Nah kan malu kita saudara. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, waduh luar biasa. Bapak Ibu bisa dukung gereja ini dengan baik. Persekutuan ini, bila perlu doakan supaya kalian punya tempat sendiri. Gak nebeng sama orang, gak numpang sama orang. Adakah yang sukar buat Tuhan? Tidak ada. Tidak ada saudara. Intinya itu. Ya. Jadi berkat yang kedua tadi apa? Berkat yang kedua tadi apa? Harta dan kekayaan. Saudara mungkin kaget ya, kok Pak Pendeta ini kalau ngomong diulang-ulang. Karena saya tahu saudara udah punya umur semua. Coba taruh tangan di kepala. Coba taruh. Pencet. Coba pencet. Apa keras nggak? Keras nggak? Keras kepala toh? Keras kepala, makanya saya
Jadi saya ulang-ulang gitu. Saya ulang-ulang ini apa? Saya tidak mau Bapak Ibu saya datang lalu lupa begitu saja. Tapi minimal tergrafo dalam hati saudara. Oh, ini tuh maksud ayat ini. Selama ini saya suka baca, selama ini saya suka dengar khotbah, tapi nggak nancap. Tapi malam ini nancap ya. Amin. Berkat yang ketiga adalah ayat 4. Di dalam gelap, sama-sama yuk. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Saudara bayangkan, di dalam gelap terbit terang. Artinya begini, bagi kita ada saja pertolongan Tuhan. Ada saja pertolongan. Lihat bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, di depan mereka ada laut Teberau, laut Kolsom atau laut Merah. Jadi kalau ya saudara pergi ke Mesir, masuk ke perbatasan Elat, pasti harus lewat itu. Ya kalau sekarang sudah ada namanya terusan Suez, ya di atas laut begitu, ya kita bisa naik bis di bawah. Ingat, mereka berhadapan dengan laut. Di belakang ada siapa? Tentara Firaun yang ingin membunuh. Mereka terjepit, saudara. Lalu Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong. Lalu Musa bilang, lalu Tuhan bilang apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pegang tongkat itu, arahkan ke laut. Saudara tahu, ketika Musa dia pegang tongkat itu, diarahkan ke laut, itu laut terbelah dua. Bangsa Israel bisa lewat. Tongkat itu bicara tentang apa? Kitab Amsal berkata, tongkat itu bicara tentang firman Tuhan. Mari pegang firman Tuhan. Sesulit apapun hidup saudara, percayalah firman Tuhan. Percayalah. Vonis dokter misalnya, percaya saja firman Tuhan. Katakan begitu. Sesulit apapun hidup kita, seterjal apapun jalan hidup kita, percaya saja pada firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat ini, di dalam gelap terbit terang bagi orang, ya, ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah lihat, hatinya tidak takut kepada bahaya. Anda yang duduk malam ini, saya bisa pastikan saudara yang lolos karena COVID. Iya toh? Lihat kemarin ganasnya COVID, aduh ngeri sekali ya. Dia sikat siapa yang dia mau. Dia sikat siapa yang mau. Dia nggak pandang masih mudakah, umur produktifkah. Dia sikat anak rohani kami masih umur produktif. Disikat habis sama dia, meninggal. Coba ditutup pakai itu aja. Ya, seret langsung masuk kubur. Ngeri sekali kan? Nggak ada acara ibadah. Cuma dari jauh, aduh babi. Anda duduk hari ini karena saya percaya kemurahan Tuhan toh. Lolos dari COVID. Ganas nggak kemarin? Masih mau nggak? Jangan ya. Aduh, jangan. Aduh, seram. Dengar, ayat berapa tadi? Ayat 4, 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Kenapa dia tidak takut? Karena ia suka dekat dengan Allah. Kenapa ia tidak takut? Karena ia suka dekat dengan Tuhan. Orang yang suka dekat dengan Tuhan ada takutnya. Coba, kalau Anda dekat dengan mantan presiden kita Pak Jokowi, tidak hanya kota Solo milik saudara, Indonesia bisa milik saudara, ya toh? Kalau saudara dekat dengan Pak JK, tidak hanya kota Makassar milik saudara. Kalau Anda dekat dengan Pak Prabowo, tidak hanya Sulawesi Utara milik saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Tinggal tunjuk, karena mereka yang punya kuasa di negara ini. Hah? Kalau saudara dekat dengan Mas Gibran, ya tidak hanya pisang yang saudara suka, apa saja. Ya toh? Karena dia punya kuasa sekarang. Berani nyenggol mereka? Berhadapan dengan penjara. Coba aja, senggol aja dikit. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Ya, di dalam gelap terbit terang, tidak ada takutnya. Kabar-kabar celaka. Nah, cuma kan kadang-kadang kita kan, ya banyak orang Kristen latah ya. Latah loh. Tuhan, dolar naik Tuhan. 14.000, 15.000. Tuhan ngomong, emang lu punya dolar? Punya dolar juga kagak, kata Tuhan. Tapi kan latah.
Saya mau tanya sama saudara, dolar mau naik mau apa, berkatmu tidak ditentukan dari dulu. Berkat kita diatur Tuhan. Betul? Saya ngomong begini karena pengalaman saya jadi gembala udah 32 tahun. Pengalaman saya 32 tahun, malang melintang. Saya menjadi pemimpin GPI, Gereja Betul Indonesia. Saya salah satu pemimpinnya. Udah malang melintang. Jadi makanya saya berani ngomong sama saudara. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan bela kita. Ya, tidak semua orang suka dengan saudara, betul? Tidak semua orang suka dengan istri kita. Ada orang lain menginginkan suami kita. Ada orang lain menginginkan istri kita. Sekedar menginginkan supaya rusak pernikahannya. Ya. Nah, makanya firman ini tidak ada takutnya. Hatinya tetap teguh. Ya. Yang terakhir, ayat 9. Ia membagi-bagikan. Ayat 9 yuk. Yang terakhir ya, ayat 9. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Yang keras, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara, yang terakhir, berkat yang terakhir, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Tanduk itu apa tuh? Ya, saudara pernah punya kerbau? Ya, saya anak desa, orang tua dulu dia pelihara kerbau karena kita petani. Jadi kerbau dipakai untuk membajak sawah. Sampai di sini juga pernah kena ya tanduk kerbau di sini pernah, saudara. Saya mau tanya, tanduk itu kuat nggak sih? Keras nggak? Keras. Nah, artinya begini, tanduknya meninggi, semakin meninggi dalam kemuliaan. Artinya begini, saudara, Anda semakin punya umur, semakin diberkati Tuhan. Amin. Semakin punya umur, semakin diurapi Tuhan. Semakin punya umur, semakin dipakai oleh Tuhan. Itu maksudnya. Jangan sebaliknya, semakin punya umur semakin berdosa. Semakin punya umur semakin malas ibadah. Semakin punya umur ya semakin cinta hal-hal yang jorok. Ya baca WhatsApp juga yang jorok-jorok. Lihat video juga yang jorok-jorok. Ingat sudah punya umur dekat Sukabumi. Dekat Balikpapan. Ya, udah mau dekat Balikpapan nih, Kalimantan Timur. Saudara, semakin punya umur harus semakin kita kudus, betul tak? Semakin punya umur semakin setia dengan Tuhan. Begitu dong. Semakin punya umur. Saya sekarang jalan 60 tahun nih. Jalan 60 tahun. Ya. Saya bilang sama diri saya, nanti kalau 60 tahun saya mau rayakan ya dengan semua jemaat. Dan saya mau bilang, Tuhan panggil saya nanti pas umur 75 tahun saja. Jadi biar saya lihat dulu anak gadis saya menikah. Saya lihat dulu anak yang nomor 2 menikah. Karena kan kebagian kita di situ toh. Kalau anak-anak sudah menikah, ada yang ngurus mereka, ada yang merawat mereka. Ya. Jadi kalau kita pergi juga sudah enak lah, begitu. Ya. Begitu ya. Jangan ya kita udah meninggal, anak belum married semua. Jadi mata sebelah kebuka. Mata sebelah kebuka. Ingat anak. Aduh, kasihan begitu ya. Itu makanya saya katakan di awal, dapat anak mantu yang baik itu berkat ya sih? Berkat ya. Gak usah harus kaya-kaya, sebenarnya penting cinta Tuhan. Ya, yang penting gak usah merokok itu di bibirnya itu, gak usah. Ya, desok dikit gak apa-apa. Yang penting gak usah ngurut-ngurut beginilah. Begitu. Karena dia aja gak cinta dirinya, dia rusak dirinya, bagaimana cinta keluarganya. Gitu. Jadi tanduknya semakin meninggi, betul gak? Semakin meninggi, semakin punya umur, sama-sama yuk, semakin diberkati. Semakin punya umur, semakin dipakai Tuhan. Ya, begitu dong. Semakin punya umur, semakin berkorban buat Tuhan. Jangan semakin punya umur, ampun. Ya, 2 minggu lalu, waktu ibadah kedua, saya disalam tempel sama jemaat untuk persembahan Natal. Opa-opa yang 70 tahun lebih dituntun sama istrinya, tuntun, lalu kasih amplop, saudara. Saya lihat besar sekali, gotial 5 juta. Ya ampun, opa-opa yang sudah berapa kali keluar masuk rumah sakit, dia kasih persembahan Natal 5 juta. Ya ampun, dalam hati saya, ini kok gini amat, besar sekali. Opa-opa kasih
persembahan seperti itu. Oh, saya baru teringat ayat ini. Semakin punya umur, semakin dipakai Tuhan. Semakin punya umur, semakin apa lagi? Mengasihi Tuhan. Semakin punya umur, semakin hidup kudus, hidup suci, semakin mau berkorban dengan Tuhan. Jangan semakin punya umur bikin anak berdosa, bikin cucu berdosa, sampai cucu ngomong, "Opa, kapan Opa mau dipanggil Tuhan?" Opanya bilang begini, "Cu, Opa sebenarnya budek." Sudah berapa kali panggil malaikat? Malaikat sudah panggil, tapi coba Opa nggak dengar. Artinya maksudnya? Ya karena apa kan budek kan? Itu malaikat udah datang, udah manggil-manggil. Saudara yang kekasih, mari semakin kita punya umur, semakin diberkati. Amin. Diberkati sampai di sini. Oke, saya tutup dengan sebuah cerita ringan ya. Oke, Anda boleh tutup Alkitabnya. Saya tutup dengan sebuah kisah ringan. Saya baca satu buku, saudara. Dalam buku ini kami menceritakan begini. Bapak Ibu pernah makan di Pizza Hut? Keterlaluan. Wah, kita ini orang kota, Pak. Makan di Pizza Hut, food, jebret, taruh di Instagram. Pizza Hut, kota bumi, kota baru, begitu. Tapi tahu gak saudara siapa di belakang Pizza Hut ini? Ada satu anak muda namanya Stephen King. Stephen King ketika dia kuliah, dia bekerja di Pizza Hut. Pemilik Pizza Hut adalah Papa Tiri, Papa sambung dari Stephen King. Saudara, setelah Stephen King selesai kuliah, dia mengambil alih, dia men-take over usaha ini dengan jumlah karyawan yang punya semangat kerja yang rendah dan utang perusahaan di sana sini. Di tangan Stephen King, usaha ini diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan sampai di hadapan Indah. Nah, apa yang membuat dia diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu boleh dengar baik. Yang pertama, Stephen King berkomitmen membaca Alkitab. Stephen King mendisiplin dirinya tiap hari baca Alkitab. Garis bawahi kata mendisiplin diri. Kita kan persoalannya kadang-kadang sukar mendisiplin diri. Mendisiplin orang gampang. Coba kalau pergi ke pesta, istri udah ngomong, "Pak, jangan makan jeroan ya, jangan makan babi guling." Apa kata suami? "Mama diam. Tadi dengar itu dua Pak Pendeta udah dikuduskan semua dalam dia tancap lah semua. Pulang dari pesta seret-seret kaki, leher tegang. Kenapa? Karena tidak bisa mendisiplin diri. Nah itu persoalannya. Makanya saudara, disiplin diri tiap hari baca firman. Ayo ya, tiap pagi baca Alkitab. Jangan Alkitab yang digital, Alkitab biasa. Kasih tanggal berapa sudah baca. Tiap hari, 1 pasal, 2 pasal lalu berdoa. Disiplin diri. Yang kedua, saudara, Stephen King, dia menjadikan Alkitab menjadi value, nilai kehidupan. Orang dunia kan bilang begini, pemasukan banyak, terus kan pengeluaran sedikit. Tapi kalau prinsip Tuhan nggak begitu. Ya, prinsip Tuhan, berilah, maka kepadamu akan diberi. Nah, saya mau tanya, Anda yang suka kasih persembahan, kasih perpuluhan, apakah saudara pernah berkekurangan? Tidak. Kami kasih terus, saya kasih terus, istri saya kasih terus, kami nggak pernah berkekurangan. Ada saja cara Tuhan menolong. Anak saya 2 lulusan daripada BINUS, yang nomor 2 sama nomor 3, dua-duanya dari BINUS sana. Yang nomor 1 ya sudah. Nah saudara, apakah kami ya tidak berkekurangan. Jadi terima, beri, terima, beri, begitu loh. Yang ketiga, kenapa dia diberkati Tuhan? Dia berkomitmen membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam tempo 1 tahun. 3 ini, saudara, makanya diberkati Tuhan. Minggu pertama kemarin ada satu anak gadis di jemaat kita, "Pak, tolong doakan saya." Loh kenapa? Malam ini saya mau terbang ke Dubai, satu-satunya utusan Pizza Hut Indonesia untuk tanding masak Pizza Hut di Dubai, satu-satunya. Oh puji Tuhan, ya pergilah. Ya kita doakan, ya dengan staff-staff saya kita doakan dia, dan malam itu dia pergi terbang, saudara. Lihat, cintailah Tuhan, amin. Ya.
Saya mau tanya, saudara mengerti firman Tuhan ini? Ngerti ya? Yang diberkati coba angkat tangan. Oke, kalau nggak diberkati keberkatan banget. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku terhubung denganmu. Tahu lagu itu ya? Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat dari atas. Yang bisa dari atas ya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang bisa terlepas kalau dekat tanganku. Ini terlibat pribadiku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung denganmu. Boleh angkat tangan, saudara. Boleh angkat tangan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, saya kasih waktu 1-2 menit masing-masing saudara memberikan respon untuk firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati, saudara boleh ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau dosamu ditenggelam dengan firman Tuhan ini, mari tinggalkanlah dosa, hidup kudus, hidup suci. Ya, mulai hidup untuk suka dekat dengan Allah, takut akan Allah, baca, dengar dan turuti firman, maka hidup kita berbahagia. Silakan masing-masing meresponi. 1-2 menit, 1-2 menit. Musik teruskan pujian ini. 1-2 menit masing-masing respon. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masing-masing meresponi. Kalau sudah diberkati, mintalah biar engkau takut akan Tuhan, suka dekat dengan Tuhan. Berkatnya anak cucumu, keluargamu diberkati, keuanganmu diberkati, tidak ada rasa takut sampai masa tua kita pun diberkati Tuhan. Silakan 1-2 menit. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, selalu kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, saudara-saudara memberikan respon yang baik. Dan sekarang saya ingin doakan Bapak dan Ibu. Saya ingin doakan saudara, percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Doa orang benar sangat besar kuasa. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya ingin doakan saudara. Yang pertama, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, siapakah di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mau takut akan Tuhan, aku mau suka dekat dengan Tuhan, aku mau membaca, mendengar, menuruti firman Tuhan, dan aku mau membangun hidupku, membangun pernikahanku, membangun anak-anak dan keturunanku untuk takut akan Tuhan,
untuk suka dekat dengan Tuhan, membaca, mendengar firman Tuhan, menghidupkan hidup itu. Pejamkan mata saudara, Anda gak perlu maju ke depan, di tempatmu sajalah. Siapa yang meresponi hal yang saya sebutkan, angkat kedua tangan saudara. Saya ingin doakan Bapak ini. Angkat kedua tangan saudara, pejamkan mata. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat tangan-tangan yang terangkat yang meresponi akan firman Tuhan. Kami mengambil keputusan bahwa mulai malam ini kami membangun hidup kami, membangun pernikahan kami, membangun anak-anak keturunan kami untuk takut akan Tuhan, untuk suka dekat dengan Tuhan, untuk membaca, mendengar dan menuruti firman Tuhan. Sekarang lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, peluk setiap kami, mampukan kami Tuhan untuk takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami dengar malam ini menjadi kenyataan buat keluarga kami, buat pernikahan kami, buat keturunan kami, buat hidup kami, bahkan di masa tua kami. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Lepaskan tangan saudara. Mari kita sembah Tuhan Yesus, sembah Dia. Oh haleluya, sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Segala pujian, persekutuan Immanuel ini ke depan. Tuhan terus bekerja, serta dengan tanda-tanda ajaib, serta dengan kesembuhan, serta dengan mujizat. Ketika orang mandul datang, mereka diberkati, kandungan mereka dibukakan Tuhan. Ketika orang datang, pernikahannya hancur, maka hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Pakai seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengelola, yang bergumul untuk PD Immanuel ini, supaya banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Urapilah mereka semuanya Tuhan. Hamba doakan operasional yang mereka butuhkan setiap tahun. Engkau Allah Yehova Jireh membela mereka, buat mereka tersenyum di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah derai air mata, buat mereka termangu-mangu bahwa Tuhan membela pekerjaanmu di tempat ini. Terima kasih, hamba melepaskan berkat-Mu untuk persekutuan doa Immanuel ini dengan penuh kuat kuasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Sahlan Nenggolan untuk firman Tuhan, biar dipakai terus dimanapun hambanya berada, keluarga, istri, anak-anak diberkati. Apapun yang hambanya lakukan, Tuhan buat berhasil. Kita akan berikan persembahan yang kedua, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin kesaksian? Ada? Kita akan berikan persembahan. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati.
Mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan sembah kami Tuhan. Karena Engkau sudah terlalu baik buat kami. Biarlah apa yang boleh kami persembahkan malam hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Melalui apa yang kami persembahkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang sudah dibagikan buat kami. Biar kami tidak hanya sebagai dengar-dengaran saja Tuhan, tetapi yang boleh firman yang boleh sudah dibagikan kami melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Di usia kami yang sudah semakin senja Tuhan Yesus, kami mau seperti anak kecil Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar keluarga kami boleh semakin diberkati, boleh semakin dipakai Tuhan. Dan keluarga kami boleh semakin menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini ya Bapak. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Kau pakai pelayanannya, Kau pakai keluarganya. Semua anak cucu mantu, anak-anak yang belum Tuhan berkati juga di dalam pekerjaannya juga Tuhan Yesus. Kau berikan jodoh yang terbaik Tuhan. Segala kerinduan hamba-Mu ini Tuhan akan genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pelayanannya semakin diperluas Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua pengurus yang ada di PD Immanuel ini Tuhan. Kau semakin memakai kami, semakin bersatu hati, unity Tuhan. Mengembangkan kerajaan Tuhan melalui PD Immanuel ini ya Bapak. Kami semakin boleh menyenangkan hati-Mu juga Tuhan Yesus melalui setiap pengurus yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Kami bawa bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di bawah kepimpinan Pak Prabowo dan Gibran Tuhan. Bangsa kami semakin maju. Bangsa kami menuju Indonesia emas di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dari bangsa kami ini terdengar Pentakosta ketiga boleh terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar dari bangsa kami ini juga boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Karena ada anak Tuhan yang berdiri buat bangsa kami ini. Terima kasih ada tangan Tuhan yang menolong bangsa kami. Kami tahu Tuhan bangsa kami ada di hati, di pikiran-Mu. Sehingga bangsa kami boleh mendapat kesejahteraan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan. Buat kota kami Harapan Indah dan sekitarnya juga Tuhan Yesus. Kau pakai setiap gereja-gereja yang ada di kota ini Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa. Kau juga menyatukan setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Biar setiap gereja-gereja yang ada boleh menegakkan kerajaan-Mu di Harapan Indah ini Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap program kami PD Immanuel ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan kami tahu kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan kami bawa setiap program kami. Apapun itu dari mulai hal terbesar sampai terkecil. Biar campur tangan Tuhan boleh bekerja untuk setiap program PD Immanuel ini Tuhan. Dan itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap pelayanan kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar kami semakin merendahkan diri kami dan Engkau semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami malam hari ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak dan Ibu arahkan hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar yang bersumber dari Allah Bapa dalam sorga. Cinta dan kasih sayang yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita semua mulai malam ini sampai Maranatha. Kristus akan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Adam